Kemunculan Tianzun ke-9 mengguncang ruang di sekitar medan pertempuran. Ia datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk menyelamatkan Zai Xing. Namun, harapan itu sirna seketika. Vitalitas Zai Xing telah benar-benar lenyap, tidak tersisa sedikit pun di bawah tekanan teknik Doklastian milik Xiao Yan. Di sisi lain, sosok berjubah biru berhenti melangkah. Aura kehancuran dari hantu tua Zai Xing telah memudar sepenuhnya. Tatapan pria tua itu mengarah pada bola cahaya hitam yang perlahan-lahan memudar, lalu beralih ke dalamnya. Tempat Xiao Yan berdiri diam, dikelilingi oleh energi yang menyelimuti tubuhnya. Sosok tua itu memiliki rambut dan alis biru pucat, dan sepasang mata yang bersinar dengan kekuatan afinitas air yang luar biasa. Siapapun yang menatapnya bisa kehilangan fokus, seolah tersedot ke dalam samudera tak berujung. Meskipun penampilannya biasa saja, kekuatannya tak bisa dipandang remeh, ia sebanding dengan naga void kuno yang pernah ditemui Xiao Yan. Diam-diam, Tianzun ke-9 mempertimbangkan sesuatu. Ia sulit percaya bahwa garis darah keluarga Xuan, yang selama ini dianggap lemah, mampu melahirkan seseorang seperti Xiao Yan. Menurutnya, kemungkinan itu hampir mustahil. Xiao Yan sendiri mendengar gumaman Sang Tianzun dan merasa heran. Ia tidak pernah merasa memiliki kekuatan darah warisan dalam dirinya. Semua yang ia capai berasal dari usaha dan teknik yang ia kuasai, terutama mantra api yang memungkinkannya menelan api surgawi. Senyum samar muncul di wajah Tianzun ke-9, melihat keraguan dalam diri Xiao Yan. Namun pandangannya kemudian beralih ke tubuh hantu Zai Xing, yang kini hanya tersisa bagian atas. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya, membalut sisa tubuh itu dengan energi biru pekat. Dalam sekejap, tubuh itu berubah menjadi kristal es, lalu pecah menjadi kepingan dan lenyap bersama debu angin. Zai Xing memang gagal dalam tugasnya, gumam Tianzun datar. Namun kematiannya tak seharusnya datang dari tanganmu. Meski begitu, Xiao Yan tak menunjukkan penyesalan. Ia hanya tertawa pelan, dingin. Aura doki di dalam tubuhnya mulai melonjak, dan api surgawi menggumpal di telapak tangannya. Ia siap bertarung habis-habisan. Tianzun ke-9 tetap tenang. Ia tahu kekuatan lotus api milik Xiao Yan sangat mengerikan, bahkan nyaris menyamai teknik Doklastian. Tapi ia tidak percaya Xiao Yan punya kesempatan untuk menggunakannya di hadapannya. Ia datang bukan hanya untuk menghukum, tapi membawa Xiao Yan kembali ke aula jiwa, hidup, atau hampir mati. Tatapan Xiao Yan menyipit. Ia merasakan ancaman, tapi tidak berniat mundur. Dalam sekejap, sayap tulang berwarna merah kehijauan merebak dari punggungnya. Tubuhnya melesat mundur, meninggalkan bayangan-bayangan samar di udara. Namun Tianzun hanya menghela napas. Ruang di sekelilingnya bergelombang, dan tubuhnya lenyap dalam sekejap. Xiao Yan merasakan firasat buruk. Ia bahkan belum sempat bereaksi ketika Tianzun ke-9 sudah muncul hanya 2 langkah di hadapannya. Tanpa jeda, Sang Tianzun mengangkat tangan, membentuk pusaran energi air bercampur aura kegelapan yang tajam seperti pisau dingin, lalu melepaskannya dalam kecepatan luar biasa. Xiao Yan tak tinggal diam. Ia segera memadatkan api ungu kecoklatan dalam bentuk naga, lalu meluncurkannya ke arah telapak lawan. Saat keduanya bertabrakan, tak terdengar ledakan, hanya suara desis putih saat suhu tinggi dan dingin bertemu. Namun benturan itu tak berlangsung lama. Dentuman berat terdengar saat tubuh Xian terhempas keras ke dinding gunung. Retakan menyebar luas, dan darah menyembur dari mulutnya. Ia menatap Tianzun yang melayang di langit, dengan mata penuh dendam dan frustasi. Menghadapi Zai Xing adalah sesuatu yang masih bisa ia tangani. Tapi melawan pria ini, Tianzun ke-9, ia benar-benar tak punya peluang. Dengan langkah tenang, Tianzun ke-9 menurunkan dirinya dari langit, tangan kirinya terulur perlahan menyentuh bahu Xiao Yan. Niatnya jelas, membawa pemuda itu kembali, terlepas dari kehendaknya. Namun, tekad Xiao Yan belum padam. Dengan nafas terengah dan tubuh penuh luka, ia memaksa sisa kekuatan terakhirnya untuk bangkit. Tatapannya membara, ia siap bertaruh nyawa untuk serangan terakhirnya.
Namun, tepat sebelum ia bergerak, sebuah tangan lain muncul dari balik punggungnya, tenang, kuat, dan penuh otoritas. Tangan itu menggenggam pergelangan Tianzun, menghentikannya seketika. Lalu, suara tua yang dalam dan bergema di udara seperti guntur yang menggetarkan langit. Sendirian, kau tak cukup kuat untuk membawa muridku pergi. Ekspresi Tianzun berubah. Ketika ia mencoba menarik tangannya, ia merasakan sesuatu yang ganjil, doki dalam tubuhnya melambat, dan kabut hujan yang ia serap menguap begitu saja. Keningnya berkerut. Ini bukan gangguan biasa. Saat ia menengadah, matanya membelalak. Di langit, berdiri sosok tua dengan jubah kelabu yang berkibar tertiup angin. Wajahnya dikenalnya, sosok yang dulu hanya muncul dalam ilusi. Yaolao. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai bayang-bayang masa lalu. Ia hadir dalam tubuh nyata. Dan kekuatannya jauh melampaui apa yang Tianzun ingat. Aura yang terpancar dari tubuh Yaolao begitu besar dan dalam, seperti samudera yang tak terukur. Bahkan lebih menakutkan dibanding Tianzun ke-9, atau bahkan Hai King. Xiaoyan yang melihat kehadiran gurunya tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagianya. Harapan yang sempat padam kini kembali menyala. Sang guru telah kembali, dan bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kekuatan yang nyata dan tak tergoyahkan. Namun Tianzun bukan tipe yang mundur hanya karena rasa gentar. Dalam sekejap, ia memanggil seluruh doki biru di sekitarnya, membentuk seekor binatang raksasa yang mengaum dan melesat ke arah Yaolao. Tapi Yaolao hanya mengangkat satu kepalan tangan. Sekitar dirinya, ruang terlipat dan runtuh. Dalam satu pukulan, binatang raksasa itu meledak menjadi kabut tak bermakna. Tak memberi waktu, Yaolao segera membalas. Satu ayunan telapak tangannya menciptakan tangan spasial raksasa dari pusaran energi langit yang menghantam lurus ke arah Tianzun. Tianzun membentuk segel, membungkus dirinya dalam penghalang air biru raksasa. Namun, tangan spasial Yaolao menghancurkannya seakan hanya menepis kabut. Ledakan besar pun terjadi. Petir menyambar langit. Pepohonan di sekitar tercerabut dari akar. Hujan turun seperti badai. Tianzun terpental ratusan meter, tubuhnya menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Darah segar memancar dari mulutnya, ia terluka parah hanya dalam satu benturan. Di kejauhan, para ahli yang menyaksikan dari atas puncak dan lembah terdiam. Mereka mengenali sosok itu. Yaolao, bisik mereka. Sang legenda benar-benar kembali. Sementara itu, pertempuran di medan lainnya pun memanas. Sky Demon Puppet mulai terdesak oleh serangan cepat dan brutal dari Black Tianzun. Di sisi lain, King Lin bertarung sengit melawan White Tianzun. Berbeda dari dugaan awal, ia mampu mengimbangi lawannya berkat kekuatan jiwa ular surgawi kuno yang mengalir dalam dirinya. Melihat situasi yang semakin kacau, Yaolao mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini, tangan spasial raksasa lain muncul dari langit dan menghantam langsung ke arah Black dan White Tianzun. Mereka tak sempat menghindar. Tubuh mereka terpukul keras ke tanah, menciptakan kawah yang menelan hutan sekitarnya. Mereka tergeletak tak berdaya, memuntahkan darah. Para pengikut aula jiwa yang menyaksikan dari kejauhan gemetar. Mereka tak lagi melihat harapan, hanya ketakutan yang menjerat. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari mundur, meninggalkan medan perang dengan rasa gentar yang dalam. Dalam sekejap mata, 3 Tianzun telah tumbang di hadapan satu nama, Yaolao. Dan semua orang di dataran tengah kini tahu, hari ini bukanlah hari kehancuran Xiaoyan, tapi hari bangkitnya kembali sang legenda. Meski keadaan mulai berbalik, Tianzun ke-9 tak sudi mengakui kekalahan. Ia sadar betul bahwa kekuatan Yaolao memang telah pulih, namun belum kembali sempurna. Masih ada celah kecil yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dengan sorot mata tajam dan tekad yang menyala, ia mulai membentuk segel tangan kuno yang kompleks. Setiap gerakan jarinya menciptakan riak halus di udara, hingga akhirnya, retakan spasial menganga di langit, perlahan-lahan memuntahkan aura yang membuat langit bergetar dan bumi merengek. Yaolao yang berdiri di udara, hanya mengernyit.
Aura itu, ia mengenalnya. Tianzun ke-9. Dari balik retakan yang membelah ruang dan waktu itu, sesosok pria berjubah putih melangkah keluar. Rambut dan matanya seputih salju, dan hawa dingin menyelimutinya seperti kabut abadi. Begitu kakinya menyentuh udara, sekelilingnya membeku dalam diam. Tatapan tajamnya langsung menyapu Yaolau, mata mereka saling bersirobok, dan keheningan itu terasa seperti petir yang belum menyambar. Sementara itu, Tianzun ke-9 hanya berdiri dengan tenang di sisi. Wajahnya datar, namun di balik mata putihnya tersimpan dendam masa lalu. Dulu ia kalah dari Yaolau. Sekarang, ia datang untuk menebus aib itu. Kali ini, dua Tianzun turun tangan sekaligus. Di kejauhan, Xiaoyan berdiri di puncak gunung, memandangi langit yang mulai diguyur hujan. Tapi hujan ini bukan hujan biasa, setiap tetesnya mengandung kekuatan erosi dari afinitas air murni. Satu tetes menyentuh kulitnya, dan ia tertegun. Jika hujan ini jatuh dengan kecepatan penuh, bahkan seorang dohuang bisa hancur dalam sekejap. Yaolau masih belum bergerak. Di sekelilingnya, setiap rintik hujan yang mendekat langsung meledak seperti tertolak oleh penghalang tak kasat mata. Tianzun ke-9 melangkah maju, tangannya kembali membentuk segel. Langit menggelap, tetesan hujan terhimpun dan membentuk bola air raksasa di udara. Dari sisi lain, Tianzun ke-9 menambahkan elemen es, mengubah bola itu menjadi bola kehancuran es biru yang berdenyut dengan energi destruktif. Para ahli yang menonton dari jauh mulai panik. Getaran dari bola itu cukup untuk membuat seluruh gunung runtuh. Murid-murid Falling Star Pavilion menggigil, sadar bahwa mereka hanya bisa berharap pada satu sosok, Yaolau. Bola es akhirnya melesat, menembus langit dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata. Ruang di sekitarnya pecah menciptakan garis-garis hitam spasial. Suara dentuman terdengar, dan beberapa makhluk tingkat rendah langsung pingsan hanya karena tekanan dari energi yang dipancarkan. Tapi Yaolau masih tak bergerak. Saat bola es hampir menyentuhnya, tiba-tiba ia mengangkat satu tangan. Sederhana, elegan, tapi dampaknya luar biasa. Bola es berhenti di tengah udara. Diam, membeku. Seluruh tempat mendadak sunyi. Bahkan angin pun enggan berhembus. Para Tianzun terdiam. Mustahil, bisik Tianzun ke-9. Tanpa ekspresi, Yaolau melangkah maju dan perlahan memasukkan tangannya ke dalam bola es yang bergemuruh dengan energi kehancuran. Tak ada ledakan, tak ada perlawanan. Hanya satu hal yang terpancar dari wajah Yaolau, kepastian mutlak. Seolah-olah bola raksasa itu tak lebih dari mainan anak kecil, dan para Tianzun hanya pion yang belum sadar mereka tengah bermain dalam arena milik dewa. Di tengah langit yang diliputi ketegangan dan hujan deras, suara dalam namun penuh keyakinan menggema, memecah keheningan. Yaolau berdiri tegap di udara, tatapannya tajam dan tak tergoyahkan. Dengan suara yang tenang namun mengguncang jiwa, ia menyampaikan sebuah kenyataan yang membuat semua yang hadir tercekat. Aku memang belum dapat mengendalikan seluruh kekuatanku sepenuhnya, ucapnya dengan tegas. Namun, untuk menghadapi kalian, kekuatan di tingkat Ban Seng sudah lebih dari cukup. Ucapannya bagaikan gelegar petir di langit cerah, menghantam langsung ke jantung Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Doki mereka terhenti, seperti membeku seketika. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri, seperti menyaksikan legenda yang seharusnya mustahil, bangkit di hadapan mereka. Ban Seng. Bagi banyak orang, nama ini mungkin terdengar samar, namun bagi mereka yang berdiri di puncak dunia Dozun, istilah ini adalah mimpi dan momok yang tak terjangkau. Hanya sedikit yang berhasil menembus batas itu, dan lebih banyak lagi yang gugur dalam percobaan. Ban Seng bukan hanya kekuatan, ia adalah gerbang menuju keabadian di tingkat Douseng sejati. Selama ini, mereka percaya bahwa Yaolau hanya akan mampu mengembalikan kekuatannya di puncak Dozun, namun kenyataan jauh melampaui imajinasi mereka. Ia tidak hanya pulih, ia menembus batas. Ia melampaui mereka. Di langit, tubuh Yaolau tampak kecil jika dibandingkan dengan bola es raksasa yang mengambang di hadapannya.
Namun tekanan dari tubuhnya membuat energi destruktif bola es itu bergetar tak terkendali, seakan gentar oleh kehadirannya. Dari jauh, Feng Xunzi dan para ahli lainnya hanya bisa terpaku. Setelah beberapa saat, rasa gembira yang nyaris tak terkendali memenuhi hati mereka. Bahkan mereka yang sebelumnya berniat melarikan diri kini terpaku menatap langit. Kehadiran seorang Ban Seng di Falling Star Pavilion ini adalah perubahan yang akan mengguncang tatanan kekuatan Central Plains. Berita itu menyebar secepat angin badai. Di penjuru negeri, nama Yao Lao kembali menggema, kali ini bukan hanya sebagai alkemis legendaris, tapi juga sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan Hall of Soul, yang selama ini berdiri angkuh, kini harus meninjau ulang seluruh rencana mereka. Di puncak gunung, Xiaoyan berdiri terpaku, perasaan hangat dan haru bergolak dalam dadanya. Ia tahu bahwa bahan untuk membentuk tubuh baru gurunya telah dipilih dengan cermat, bahkan dengan lengan douseng. Namun ia tak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Bukan hanya pemulihan, tapi transendensi. Langit tampak seperti membeku saat Yao Lao mengepalkan tangannya perlahan. Bola es raksasa itu, yang mengandung kekuatan untuk meluluhlantahkan barisan pegunungan, bergetar hebat. Dalam sekejap, retakan menyebar di permukaannya, sebelum akhirnya, boom, ledakan besar terjadi, tapi sebelum gelombang energinya menyapu sekitar, semuanya lenyap. Seolah tak pernah terjadi, mereka yang menyaksikannya hanya bisa berdiri terpana, dan menelan ludah dalam diam. Serangan dahsyat yang mampu meratakan gunung dalam sekejap ditelan begitu saja. Tanpa perlawanan berarti, bola es yang mengguncang langit itu dihancurkan dalam keheningan oleh satu tangan Yao Lao, sebuah kekuatan yang jelas tak lagi bisa disandingkan dengan para dosun biasa. Ini bukan sekadar kekuatan, ini dominasi. Ini puncak sejati, ini Ban Seng. Ledakan tak sempat terjadi, energinya luruh, menghilang begitu saja seperti mimpi buruk yang tersapu pagi. Tubuh Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 terguncang hebat. Darah merembes dari sudut bibir mereka, napas terengah dan aura keduanya jadi kacau seperti lautan badai. Ke-8 menekan darah dengan punggung tangannya, sorot matanya penuh kekalahan dan ketakutan. Bayangan masa lalu kembali, kekalahannya dulu di tangan Yao Lao, dan sekarang, lebih hina, lebih menyakitkan. Sementara itu, ke-9 hanya mampu mengepalkan tangan. Api iri dan murka membara dalam matanya, tapi logikanya masih bertahan. Wajahnya yang pucat membisikkan satu kenyataan pahit. Misi mereka gagal total. Jika Yao Lao hanya kembali sebagai dosun puncak, mereka masih bisa bertarung, atau minimal kabur dengan harga diri. Tapi kini, ia telah melangkah ke medan yang selama ini dianggap mitos. Ia bukan lagi bagian dari langit yang sama. Ban Seng, puncak yang dulunya tak terjamah, kini berdiri di hadapan mereka dalam wujud nyata. Dan jurang di antara mereka terlalu dalam untuk diseberangi.